Alhamdulillahil qa'im. Ada yang teriak, sini Gus tak pijitin, pasti janda. Emangnya aku cowok apa? Ini sakit ya. Tapi kalau mendengar maulid, saya pasti bersemangat. Saya tadi siang acara sama detik.com, acara demi Indonesia dalam rangka Sumpah Pemuda. Saya kemudian tahu jadwal saya ada maulid. Begitu mendengar acara maulid, saya semangat. Begitu mendengar panitianya GMNU, perasaan saya langsung tidak enak. Ini pas disuruh nombok. Nah, kenapa harus ditegaskan dengan al-maulid? Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang memberikan khutbah di acara halaqah. Pengajian zaman Nabi itu ada dua, satu halaqah, dua jawiyah. Halaqah itu pengajian yang dihadiri oleh banyak orang, sementara jawiyah itu pengajian kecil di sudut-sudut masjid. Kalau bapak ibu berangkat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, akan ada kajian-kajian kecil di sudut-sudut masjid, itu namanya jawiyah. Bagi anda yang belum pernah berangkat ke sana, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Karena aku belum selesai. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Optimis saja. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Amin. Hidup itu harus optimis. Optimis saya malam hari ini, cepat atau lambat kopinya pasti dapat. Walaupun saya lihat belum ada. Nanti kalau tetap kopinya nggak datang, yang berangkat pengawal saya, mau Hercules. Sikat mau. Kenapa bu? Oh berdiri mau, jandanya pengen lihat mau. Kenapa bu? Gus Minsang berdiri. Sudah nggak iuran, cerewet. Ibu-ibu lebih suka Gus Minsang duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ibu bapak yang saya muliakan, saat itu Nabi memberikan khutbah. Beliau berbicara tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Hari kiamat. Nabi berbicara tentang hari akhir, prahara surga dan neraka, nikmatnya surga dan pedihnya siksa neraka. Saat Nabi sedang antusias berkhutbah, ada Arab Badui interupsi memberikan pertanyaan kepada Nabi. Apa kata Arab Badui? Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, dari tadi Anda berbicara hari kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar pertanyaan ini, tapi Nabi tidak berkenan menjawabnya. Nabi melanjutkan khutbahnya. Yang namanya khutbah itu yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong, namanya omong-omongan. Nabi kembali khutbah. Saat itu Arab Badui kembali bertanya kepada Nabi untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, kiamat itu kapan datangnya? Dari tadi Anda ngomong kiamat, kapan kiamat datang? Kembali Nabi mendengar pertanyaannya, tetapi tidak berkenan menjawab pertanyaannya. Beliau kembali
Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Untungnya baduinya sopan, Pak. Memanggil Nabi dengan kalimat ya Rasulullah. Berarti dia memahami firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'du. Kita itu tidak boleh ngomong kasar sama Nabi. Kita itu tidak boleh menyebut nama Nabi langsung namanya. Harus menggunakan kalimat yang pantas dan sopan. Sebagaimana Allah mengajarkan ketika memanggil Nabi, beliau menggunakan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muzammil, ya Mudassir, Taha, Yasin. Allah memanggil nama Nabi secara langsung itu hanya sekali ketika pertemuan private di Sidratul Muntaha dengan kalimat ya Muhammad. Selebihnya Allah memanggil dengan kalimat yang sopan. Kita saja dengan manusia, Bapak Ibu, siapa itu? Bapak Gubernur, dengan menggunakan kalimat yang terhormat. Siapa itu yang sambutan? Yang terhormat Bapak Camat. Siapa itu yang sambutan? Yang terhormat Ketua GMNU Gusyen. Apalagi kalau manggil kiai, coba kadang-kadang berlebih-lebihan. Sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Walaupun saya nggak setuju dia itu dipanggil sahibul fadilah wal karamah, menurut Habib Lutfi nisbat sahibul fadilah wal karamah itu hanya untuk Kanjeng Nabi. Makanya MC pengajian itu kalau manggil kiai nggak usah berlebih-lebihan. Kan kadang-kadang ada MC pengajian kayaknya mantan MC dangdutan. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah, ustaz yang sedang naik daun. Saya kadang-kadang mikir ini ustaz apa ular keket. Kita sambut Gus Miftah. Saya naik panggung langsung tangan saya begini. Ini kon ngaji apa kon tinju? Gitu kan. Ini kalimatnya banyaknya nggak benernya di mana, Bu? Yang pertama, nggak ada tradisi ahli sunnah itu menggunakan kalimat tausiah. Tradisi ahli sunnah bukan tausiah, tapi mau'idhah hasanah. Dasarnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi orang ahli sunnah, orang NU itu tidak kenal dengan tausiah. Yang mempopulerkan tausiah itu orang PKS. Tausiah itu dari bahasa waso yuwasi tausiatan. Itu artinya memberi wasiat. Kok ada MC pengajian manggil saya untuk memberikan tausiah, berarti MC-nya mendoakan saya cepat mati. Kok MC-nya cowok, saya curiga jangan-jangan MC-nya senang dengan istri saya. Kalau mawaid itu artinya memberi nasihat. Makanya mau'idhah hasanah. Tradisi ahli sunnah mau'idhah. Maka teman-teman GMNU ini kalau Anda benar-benar NU, itu tradisikan bahasa-bahasa NU. Contohnya ziarah kubur itu bahasa bakunya orang ahli sunnah. Sekarang sudah mulai diganti dengan bahasa apa? Wisata religi. Ini dari mana? Ada lagi tahlilan. Sekarang diganti pembacaan kalimat thayyibah. Kalau tahlilan itu pasti kalimat thayyibah, tapi kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlilan. Bahasa yang tepat apa? Tetap tahlilan. Kalau saya acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah akan disampaikan oleh Gus Miftah. Saya naik panggung akan membaca Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Dasa Dharma Pramuka itu kalimat thayyibah. Membaca sholawat malam Senin ala orang NU itu namanya apa? Berjanjen.
berjanjenan, dibaan al berjanji. Sekarang diganti Pak. Apa seni musik religi. Cangkeme itu. Ya tetap berjanjenan. Yang paling mencolok adalah madrasah diniyah. Itu tinggalan mbah-mbah kita dulu. Sekarang diganti TPA. Misalnya orang NU itu madrasah diniyah. Ngajinya menggunakan turutan. Ngakunya orang NU pakai intro. Ikro itu buatan Kiai Haji As'ad Umam Kota Gede, salah satu orang besar Muhammadiyah. Kalau Anda Fastabiqul Khairat, Muhammadiyah silakan menggunakan Ikro, NU silakan menggunakan turutan. Kalau orang NU pakai Ikro, berarti orang NU ikut-ikutan Muhammadiyah. Itu berarti kita kalah sama Muhammadiyah. Pertanyaan saya, teman Anda ngajinya pakai Ikro apa pakai turutan? Kan NU rasa Muhammadiyah Ikro. Bukan kok Ikro itu jelek, ini masalah Fastabiqul Khairat, identitas. Betul Bu? Kalau saya dari dulu ngajinya pakai turutan, metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Anak sekarang sudah nggak ngerti Pak. Anakum ainakum inakum aunakum unakum banakum bainakum binakum baunakum bunakum. Apa yang membedakan turutan dengan Ikro? Turutan itu mengajarkan makhorijul huruf. Makanya sebelum dieja harus menghafal huruf hijaiyah. Kalau Ikro itu nggak perlu menghafal huruf hijaiyah, langsung abatasa. Kalau turutan alif, ba, ta. Tidak hanya sekedar melafalkan, tapi pitch kontrolnya harus benar. Antemin gasnya. Begitu bisa baru dieja. Alif fathah, alif kasroh, alif doma, a, i, o. Ta fathah, ta, ha doma, u, kaf doma, u, ta, u, u. Itu ngaji kita model dulu kayak gitu kan. Betul Bu? Dulu ngajinya belum ada listrik Bu, adanya lampu sentir. Betul Bu? Begitu ngaji lampunya, minyaknya habis, Kiai kirim surat ke wali santri. Tolong surat kasih Babilu. Dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Ba fatkah, ba, ya fatkah, ya, ro fatkah, ro, bayaro. Begitu dibuka bapaknya nggak punya uang. Bapaknya ganti balas surat Kiai, isinya apa? Sod fatkah, so, ba fatkah, ba, ro fatkah, ro, so, ba, ro. Akhirnya Kiainya marah, gak ngerti kalau Kiainya mantan preman rambutnya gondrong. Suratnya isinya apa? Balasannya mem fatkah, ma, ta fatkah, ta, mem, do, mamu. Itu ngaji cara dulu kan seperti itu. Nah, makanya tetap aja menggunakan bahasa-bahasa Ahlus Sunnah, maulidan. Nah, dilanjutkan dari cerita Arab Badui. Setelah pertanyaan ketiga kalinya, Nabi berkenan menjawab pertanyaan Arab Badui. Siapa tadi yang bertanya? Saya wahai Nabi. Kamu tanya apa? Kapan kiamat itu datang wahai Nabi? Akhirnya Nabi gantian bertanya kepada Arab Badui. Ma'adat talaha. Apa persiapanmu ketemu dengan hari kiamat? Orang Badui bertanya tentang kiamat, Nabi gantian menjawab, ma'adat talaha. Wahai Badui, apa persiapanmu untuk ketemu hari kiamat? Badui ini menjawab, fawallah, demi Allah, ma'adatullah kabiro sholatin wala sodaqatin. Saya tidak punya persiapan sholat yang banyak, sodaqah yang banyak, bangun malam yang banyak, baca Quran yang banyak. Ibadah kami pas-pasan wahai Nabi, sholat kami biasa-biasa saja wahai Nabi, persis
Kamu yang hadir hari ini wahai Nabi, pas-pasan subuh kesiangan, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya ketiduran. Begitu bangun nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Nabi itu maulid itu kan aturannya ngerasani kanjeng Nabi ya. Tak rasani saya ngapi-api supaya jadikan cinta kalau Nabi. Nabi itu jumlahnya berapa Bu? Pak, 124.000 Nabi. Yang menjadi Rasul berapa nih? 3.000. Yang wajib diketahui berapa? 25. Yang mendapatkan gelar ulul azmi berapa? 5. Makanya orang Islam itu minimal 25 Nabi itu harus hafal gitu. Makanya kenapa kalau anak masuk pondok itu dikasih aqidatul awam? Supaya apa dengan nama-nama Nabi? Tafsilu khamsatin wa isrina nazim kullam kalabin wa biqwadanin adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu tada suaibu haruna wa musa wa yasa'dul indi dauda sulaiman taba Ilyasu Yunusa Zakaria Yahya Isa wa toha khatimun dahoya alaihi sholatu wassalamu wa alihi madamatil ayyam. Yang bisa omong-omongan dengan Allah secara langsung itu hanya dua. Satu Nabi Musa, dua Nabi Muhammad. Satu Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pertemuan Allah dengan Muhammad dengan pertemuan Allah dengan Musa. Ada perbedaan yang sangat-sangat berbeda. Satu, Nabi Musa ketemu dengan Allah itu yang menginginkan Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad ketemu Allah atas undangan Allah. Nabi Musa ketemu karena minta, Nabi Muhammad ketemu karena diundang. Kira-kira kalau minta sama diundang beda nggak Mas? Beda. Kemudian lanjut ke Probolinggo. Jam 1 saya landing di Semarang, kemudian lanjut ke Kudus, kemudian lanjut ke Probolinggo. Saya datang karena diundang. Karena diundang, saya difasilitasi. Karena jarak tempuhnya jauh, saya dari Semarang difasilitasi naik helikopter ke Kudus, kemudian dari Kudus saya naik helikopter ke Probolinggo. Kenapa saya difasilitasi? Karena saya diundang. Diundang fasilitas sendiri itu hanya di PMNU. Spesial. Diundang tapi memfasilitasi diri sendiri. Ya kan aku cinta sama kamu. Makanya saya bilang cintaku sama GMNU itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nabi Musa itu minta Nabi Muhammad diundang. Jelas sudah beda. Anda tahu Mas, Nabi Musa itu berdoa sama Allah berapa tahun? 40 tahun baru diijabah. Pelajarannya apa? Nabi saja 40 tahun berdoa baru diijabah. Lah kita yang bukan siapa-siapa maunya berdoa langsung diijabah. Betul Bu? Nabi Musa 40 tahun. Ya Allah, saya pengen ketemu dengan Anda ya Allah. Baru 40 tahun diijabah. Tapi ingat, kalian secita-citanya dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Bahagia mudar. Gak bahaya kan? Gak, yang bahaya itu jomblo malam Jumat nulis status malam sunnah Rasulullah. Itu bahaya. Masa sunnah Rasul kok pakai sabun? Gak bahaya. Hiu-hiu. Setelah 40 tahun
Sementara Nabi Muhammad tidak pakai proses panjang karena beliau yang dipanggil oleh Allah. Yang ketiga, begitu doanya Nabi Musa dijawab oleh Allah, Allah langsung kirim DM kepada Nabi Musa. Apa isi DM-nya? Musa, temui aku di Bukit Tursina. Perbedaan ketiga, Allah ketemu dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, sementara Allah ketemu Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Tiga. Perbedaan keempat, begitu sampai Bukit Tursina, Nabi Musa ketemu dengan Allah, beliau menggunakan sandal. Allah katakan kepada Musa, Musa, copot sandalmu, naiklah ke atas bukit dengan tidak menggunakan sandal. Kenapa? Tempat ini akan menjadi tempat yang suci karena merupakan pertemuanku dengan pertemuanmu. Naiklah ke bukit, kamu injak-injak bukit dengan menggunakan kakimu, bukan dengan menggunakan sandal. Nabi Musa ketemu Allah, suruh nyopot sandal. Nabi Muhammad ketika sowan kepada Allah, copot sandal. Karena wa kullan naqussu min amba'ir rusuli, Nabi pernah diceritakan nabi-nabi terdahulu. Begitu sowan Allah, membaca cerita Nabi Musa, sandalnya dicopot. Tapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad kekasihku, sandalmu jangan kamu copot. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak oleh sandalmu. Nabi Musa ketemu Allah suruh nyopot sandal, Nabi Muhammad ketemu Allah suruh pakai sandal. Makanya sekarang dia itu sok-sokan naik panggung pakai sandal. Sandalnya saja naik panggung, gaya nih. Perbedaan keempat. Perbedaan kelima apa Bapak Ibu? Nabi Musa ketika ketemu dengan Allah, Allah mempunyai 70.000 hijab, yang dibuka hanya satu hijab. Begitu satu hijab dibuka oleh Allah, nur Allah terlihat, Nabi Musa langsung terhempas, terlempar jauh melihat nurnya Allah, terlempar jauh, terlempar. Muhammad, Anda itu matahari, bahkan Anda nur pokok nur, cahayamu di atas cahaya yang matahari. Malu Pak matahari ketemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau kata guru saya apa, matahari ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, mataharinya yang hancur. Begitu kuatnya Nabi Muhammad. Makanya hari ini kalau ada orang mengatakan begini, ada ustaz, sudahlah kelahiran Nabi itu nggak usah dibesar-besarkan. Bayinya Nabi itu sama dengan bayi yang lain, yang lahir begitu saja. Beda. Nabi Muhammad itu masih dalam kandungan, perutnya Siti Aminah sudah bercahaya. Begitu lahir, cahayanya tembus sampai langit. Itulah cahaya yang dilihat oleh Abu Lahab. Ketika bertanya kepada pembantunya, Suwaibah, wahai Suwaibah, itu cahaya apa? Cahaya dari rumah Siti Aminah. Apa yang terjadi? Keponakanmu lahir, wahai Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, Suwaibah, kamu datang ke rumah Siti Aminah, kamu bantu apa yang menjadi kesusahan Siti Aminah. Abu Lahab itu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Hari Senin 12 Rabiul Awal, ternyata itu menjadi wasilah. Setiap hari Senin Abu Lahab siksanya dikurangi oleh Allah. Abu Lahab itu jeleknya dinas sama Al-Quran. Tabbat syada Abi Lahab wa tab. Gara-gara senang dengan lahirnya Nabi, Senin dikurangi siksanya oleh Allah. Lah Anda bukan jeleknya hanya dari mulutnya tetangga. Kok Anda senang dengan Nabi? Yakin pasti mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Abu Lahab itu jeleknya dinas Al-Quran, Bu. Kalau jelek kita itu hanya dinas mulutnya tetangga, betul Bu? Kan orang Jawa punya prinsip, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cakep. Sing kakean cangkrik biasanya jilbab hijau. Makanya wong NOD itu juga ada. Guzin, sudah lahirnya Nabi Muhammad itu gak usah dibesar-besarkan sama dengan bayi yang lain.
ngawur. Makanya kalimatnya apa? Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia lain. Bu, manusia disifati dengan sifat yang sempurna. Kalau Anda menafsirkan anak bahasa rumislukum, Nabi Muhammad seperti kita, manusia biasa. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, lah kita manusia seperti apa? Nabi Muhammad itu manusia biasa maksudnya apa? Punya sisi kemanusiaan seperti kita. Maka Nabi itu mohon maaf, beliau menjadi orang yang terhormat bukan karena besarnya mukjizat, melainkan karena bagusnya akhlak. Kenapa? Karena mukjizat itu gak bisa dicontoh, kalau akhlak bisa dicontoh. Nabi Muhammad pernah kalau makan di depan rumah sambil ngangkat kaki, supaya orang tahu Nabi Muhammad itu kayak manusia lain. Kalau nggak makan juga lapar, kalau lapar langsung makan, kalau ngantuk tidur. Cuman bedanya Nabi dengan kita satu, Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau anak GMNO dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang, Mas? Kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan. Kalau orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Betul, Bu? Nabi Muhammad itu 63 tahun sakitnya cuma 2 kali tok. Itu pun sakitnya hanya puskesmas, pusing, kesleo, masuk angin. Jadi gak mungkin kan Nabi kok jantung koroner. Pantes, Bro. Nabi Muhammad dikabarkan dalam sebuah hadis kena diabetes mellitus, nggak ada. Nabi Muhammad stroke, nggak ada. Mau tahu stroke itu penyakit apa mau? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nuaiman itu, Bu, orang yang mampu membuat tertawa Nabi, dia masuk surga karena membuat Nabi bahagia. Karena bisa membuat Nabi tersenyum. Maka kenapa? Kalau Nuaiman bisa masuk surga karena membuat Nabi tersenyum, Gus Miftah kalau pengajian selalu membuat jamaah bahagia. Minimal umatnya Nabi itu tersenyum sebagaimana Nabi. Sehingga kalau Nuaiman masuk surga karena membuat tersenyum Nabi, mudah-mudahan Miftah bisa masuk surga karena membuat tersenyum Bapak Ibu dan GMNU. Ya kan pasti tersenyum, Bu. Undang Gus Miftah gak perlu ngamplopi, bahkan mungkin nyumbang. Kan aku jadi nggak enak. Gak bahaya kan? Oh, ini suguhannya apa? Apel, anggur. Ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu mau saya kasih anggur apa apel? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Hanya orang NU kayak kita itu slow, woles. Apa, Bu? Woles, santai. Ya, nyuwun sewu. Satu yang menjadi landasan yang sering kita baca itu adalah surat Al-An'am itu ketika Allah mengatakan wa man nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Jadi mubasyir itu harus didahulukan dibandingkan mundhir. Makanya beragama itu harus menyenangkan. Ngaji, diiringi sholawat, nyenengin. Bikin apa badan, Bu? Makanya kita itu nggak boleh. Bahkan Tuhan pun itu masih bisa diajak bercanda. Gusti Allah mawon itu iso diajak gulo, bisa diajak bercanda. Kalau sekarang anak TikTok kan apa? Bercanda. Ya karena Allah saja bisa diajak bercanda. Makanya konsepnya kemudian yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Saya itu menduga-duga kenapa kok sampai Nabi itu masih cinta dengan Nuaiman, padahal Nuaiman itu pemabuk.
Saya membaca pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantan, baik Kiai Ma'ruf. Beliau mengatakan apa? Kullu maksiyah min sahwatin fa innahu yurja ghufranaha. Maksiat yang muncul karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Tetapi kemudian dilanjutkan wa kullu maksiyah an kibrin fa innahu la yurja ghufranaha. Ternyata jawabannya ini. Kalau maksiat yang disebabkan karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Tetapi kalau maksiat yang disebabkan karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Biasa itulah tidak ke maksiat sangka syahwat kalau kibrin caranya piye gampang wae. Lah ana wong maling titik untuk mencukupi nafkah kebutuhan anak dan istrinya. Itu kira-kira maksiat karena syahwat atau karena sombong? Syahwat. Tapi kalau ada pejabat yang sudah digaji oleh rakyat kok tetap korupsi, itu syahwat apa sombong? Sombong. Wong wis sudah cukup dibayar sama rakyat kok masih maling uangnya rakyat. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukumnya lebih berat maling titik apa maling uangnya rakyat? Maling uangnya rakyat, tapi perlakuannya beda, Bu. Kalau maling titik masuk polsek, mukanya ditutupi, Bu, hancur, dipukuli sama orang-orang. Tapi kalau makan uangnya rakyat masuk KPK masih dada-dada, Bu. Bonusnya masuk TV, masih dikasih bonus Ropi. Betul, Bu? Saya kemarin jalan ke daerah. Begitu mau ngaji jalannya jelek, banyak lubang. Itulah bedanya daerah sama Jakarta. Kalau di daerah itu banyak jalan berlubang, kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Sopir yang bawa saya ini bilang, wah, ini jalan-jalan rusak. Itu yang merusak mobil-mobil truk, mobil-mobil box, mobil-mobil besar. Gara-gara mobil itu lewat sini jalannya jadi rusak, Pak. Saya jawab, kamu salah. Yang merusak jalan itu bukan mobil truk, bukan mobil box, bukan mobil besar, tapi mobil mewah. Kenapa, Pak? Iya, karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk bangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Betul, Bu? Gak bahaya tak? Udah cah kendel GMNO gue cah terus sama nih kita sama nih yang usaha. Aku tahu kamu gak ada anggaran, kamu tak kasih ya. Kita sama-sama di atas panggung yang sama, tapi dengan nasib yang sama. Gak ada anggaran. Ini kayak sama nih masalah ini. Tak sama nih cadro, sampai baik tenang lo pikirmu. Mbak siapa namanya? Oh, Sarah. Ya sama-sama. Iya, Min. Kamu siapa? Risma. Ya. Apa? Kamu juga minta? Apa, Bu? Kan kamu udah tua. Aku nggak nafsu lagi. Makanya cowok harus ingat, nggak ada istilah capek matre, yang ada cowok kiri. Betul, Bu? Mbak MC sudah menikah belum? Oh, mau latihan? Ya pakai latihan dulu biar besok fase. Nikah pakai latihan. Saya punya prinsip nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Betul, Bu? Makanya kenapa sampai hari ini istri saya baru satu. Laki-laki istrinya 4 itu Superman. Istrinya 3 Powerman. Istrinya 2 Gentleman. Istrinya 1 Cemen. Ibu-ibu
pilih suami Superman apa cemen? Ternyata orang Jakarta suka yang cemen. Insya Allah kami setia. Tapi memang perempuan itu aneh. Perempuan itu lucu. Lucunya di mana? Perempuan tidak rela berbagi pria dengan wanita lain, padahal itu dihalalkan. Tetapi perempuan rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu diharamkan. Betul? Yang kedua, pola dakwah kita begini, tetap hargai sesepuh. Itu namanya muhafatu al-qadimi soleh. Mbah kita, mas, itu doanya nggak sepasang kita, tetapi mustajabah. Orang-orang hari ini itu mulutnya fasih, tapi banyak doanya yang tidak mustajabah. Ternyata itu ada dalilnya. Dalilnya apa? Ad-du'a min salimil janan aqrabu lil maqbul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya selamat itu lebih cepat dikabulkan daripada orang yang lisannya fasih. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada yang lisannya fasih. Makanya kenapa doanya mbak kita dulu itu, mohon maaf, kadang-kadang salah tajwidnya, salah makhrajnya, tetapi mustajabah. Coba mbak kita kalau berdoa, mas, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina. Wis domire salah kabeh. Tetapi mustajabah karena hatinya bersih. Kalau orang hari ini, mohon maaf, lisannya fasih tapi hatinya tidak. Babah kita dulu lelaki imami sholat, alam yajnal kaidahu fi tadlil. Itu hanya mustajabah. Betul, Bu? Coba kalau mas punya sholawat, kalau baca perjanjian fasih, Allahumma qabrul karim. Kalau bapak kita dulu, Allahumma qabrul karim. Tapi mustajabah. Kenapa? Karena mereka min salimi jana, hatinya bersih, sementara kita hanya min fasihil lisan, lisannya yang fasih tapi hatinya tidak bersih. Maka saya bilang, hati yang bersih dibungkus dengan baju yang kotor itu lebih bagus daripada hatinya kotor diselimuti baju yang bersih. Sama halnya, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Apa, Bu? Orang Indonesia itu aneh, takut dengan makanan haram tapi tidak pernah takut dengan uang haram. Kalau ada babi zizi, kalau korupsi, makanya yang hebat tuh di MNU nggak pernah korupsi, karena memang nggak ada peluang. Ini korupsi apa nih? Orang tahu kalau judi. Tapi kalau ibu-ibu menikahkan dengan anaknya yang tergabung dalam MNU pasti selamat. Jelas, kenapa ulama saja dicintai, apalagi anakmu? Iya. Maka yuk, jangan hanya fasih lisan, tapi mari kita jaga bersihnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.